Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan dan akhwat, para teman-teman di Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita diberikan kemudahan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan pelajaran tahsin Al-Qur'an kita dalam pembahasan buku Al-Marhalah yang kita berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan juga keistiqomahan kita untuk mempelajari tahsin Al-Quran sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang telah sering kita dengarkan dan juga sering kita baca, anjuran ataupun kewajiban yang telah diberikan oleh Allah SWT yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kita mempelajari cara membaca Al-Quran dengan tujuan agar bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid Nabi yang mulia Muhammad SAW. Allah SWT berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran, tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Dan selalu bermohon pada Allah SWT untuk diberikan kemudahan melaksanakan amal ibadah tersebut, karena Allah SWT lah yang menguasai makhluknya. Oleh karena itu kita memohon kemudahan dari Allah SWT dengan berbagai macam doa yang bisa kita ucapkan. Di antaranya juga dengan pengucapan doa Allahumma atau doa Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam surat Thaha yang barangkali antum semuanya juga sudah menghafal doa tersebut. Surat Thaha, dan lihat terlebih dulu untuk lebih tepatnya pengucapan doanya. Nabi Musa alaihissalam yang mengucapkan doa yang terdapat dalam surat Thaha ayat 25 dan beberapa ayat setelahnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu diantaranya doa kemudahan untuk diberikan kelancaran dalam berbicara, ketepatan dalam pengucapan. Mudah-mudahan itu diantara doa yang bisa mungkin diucapkan, dimohonkan, dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga diberikan kemudahan untuk mentartilkan Al-Quran sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan mesti disadari kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, teman-teman di Facebook, bahwasanya
eh, kewajiban untuk mempelajari tajwid ataupun mempraktekkan tajwid dalam Al-Quranul Karim adalah kewajiban fardu ain yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Selagi kita termasuk hamba-hamba yang mukallaf, di antaranya yang pasti adalah hamba-hamba yang berakal, baligh dan berakal, maka berarti kita semuanya yang baligh dan berakal telah dibebani kewajiban untuk membaca Al-Quran secara tajwid. Bukan untuk para imam-imam di masjid saja, bukan hanya untuk para guru-guru Al-Quran di mahat-mahat ataupun pondok pesantren, bukan hanya untuk para penceramah ataupun orang-orang yang bergelut dengan Al-Quran. Karena pada hakikatnya kita diberikan penekanan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Dan bagaimana akan kita bisa dekat dengan Al-Quran jikalau membaca Al-Quran tidak kita pedulikan cara membacanya. Dan hal yang mesti kita syukuri dan kita banggakan dari Islam adalah diaturnya cara membaca kitab sucinya. Berbeda halnya dengan yang lainnya. Oleh karena itu, berbangga dengan cara berusaha untuk mempelajari tajwid Al-Quran ini, sehingga kita dapat tergolong menjadi hamba-hamba Allah SWT yang memenuhi panggilan ataupun kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, warattilil Qur'ana tartila. Harapan kita apa? Agar kita dapat tergolong dalam hamba-hamba Allah SWT yang mahir di dalam membaca Al-Quran dan juga dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqqun lahul ajran. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat melafazkannya, mendapatkan kesulitan dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ya, kita akan meraih hal tersebut, derajat tersebut. Kita berharap dengan derajat tersebut kita dapat dengan berusaha mempelajari Al-Quran ataupun tahsin Al-Quran, kita dapat meraih derajat tersebut. Itu harapan kita. Yang kita harapkan adalah derajat di sisi Allah SWT, bukan derajat di depan manusia, bukan penilaian manusia. Oleh karena itu, bagi antum semuanya, sengaja Anda memberikan mukadimah yang agak panjang di kesempatan ini, agar memberikan semangat untuk antum semuanya, pandangan untuk antum semuanya, bahwasanya belajar tahsin Al-Quran, belajar tajwid Al-Quran bukan suatu yang remeh, bukan suatu yang sepele. Oleh karena itu, karena bukan suatu yang sepele ataupun suatu yang remeh, maka jangan diremehkan, jangan disepelekan, jangan disambilkan. Karena belajar tahsin Al-Quran tidak bisa disambilkan. Karena ini adalah sarana ataupun cara untuk dapat beribadah kepada Allah SWT, membaca Al-Quran secara tajwid. Kalau tidak belajar, mustahil seorang muslim akan bisa membaca Al-Quran secara tajwid. Kalau belajar otodidak sendiri, belajar berusaha sendiri, membaca buku tajwid, kemudian belajar sendiri, mengucapkan sendiri tanpa ada guru yang langsung, gurunya hanya kitab tajwid saja, gurunya hanya
mengandalkan video tajwid, gurunya hanya mengandalkan audio rekaman pelajaran tajwid, tidak berusaha untuk langsung datang ke guru, musyafahah, berhadapan langsung dengan guru, mustahil seorang hamba tersebut akan bisa belajar mencapai bacaan secara tajwid yang benar. Sengaja memberikan live pelajaran Facebook pelajaran tajwid di Facebook ini agar memberikan semangat untuk antum semuanya, motivasi untuk antum semuanya mau belajar tajwid Al-Quranul Karim, sekalipun antum sudah lama mengaji barangkali, sekalipun antum sudah lama berceramah barangkali. Namun kalau masih kurang dalam kualitas tajwid, maka harus disadari dan harus mau untuk duduk belajar di majelis. Kemudian jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk duduk belajar walaupun orang tempat kita belajar tersebut usianya jauh di bawah kita, ataupun kalau ramai-ramai belajar, teman-teman sama belajar jauh kedudukan jabatannya dibandingkan kita, ataupun usianya jauh lebih muda, maka jangan malu, karena kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba untuk malu. Berlomba-lomba di akhirat itu lebih utama. Oleh karena itu, malu di sini tidak tepat. Malu untuk duduk belajar tidak tepat. Sering yang ada WA ke anak, malu untuk datang belajar, malu untuk disalahkan, maka hal tersebut adalah malu yang tidak tepat, malu yang salah kaprah. Seharusnya malu karena tidak bisa baca Al-Quran secara tajwid, itu seharusnya. Walaupun orang tidak tahu, barangkali antum tidak bisa tajwid karena belum pernah membacakan di hadapan orang, namun malu pada Allah Subhanahu wa taala. Malu pada Allah, karena Allah SWT mengatakan warattilil Qur'ana tartila, tartilkan Al-Quran, baca Al-Quran secara tartil. Namun antum tidak bisa membaca Al-Quran secara tartil. Seharusnya malu untuk tidak bisa membaca Al-Quran secara tartil, secara tajwid kepada Allah, bukan pada manusia. Pada manusia tidak peduli, mau dipuji oleh manusia bacaan kita, mau dinilai bagus bacaan kita oleh manusia, mau dinilai jelek bacaan kita oleh manusia, tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita raih adalah pujian dari Allah, bukan pujian manusia. Karena kita meraih pujian dari Allah itu adalah hal yang terpuji. Oleh karena itu, jangan malu untuk belajar. Seharusnya malu karena tidak bisa membaca Al-Quran secara tajwid. Malu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malu nantinya di akhirat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu mukadimah untuk antum semuanya. Mudah-mudahan memberikan semangat untuk antum mau duduk belajar tajwid, meskipun sudah banyak menghafal Al-Quran, sudah 30 juz barangkali baca Al-Quran, namun dulu barangkali menghafalnya otodidak, ataupun barangkali dahulunya menghafal Al-Quran tanpa memperhatikan rambu-rambu tajwid sesuai yang telah dibacakan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman Facebook dan para member grup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita di kesempatan pekan yang lalu kita telah membahas surah Al-Masad, dan sudah kita bahas tentang mad 2 harokat, mad 4 harokat, dan juga sudah kita bahas tentang
yang terdapat di surat Al-Masad ini dan huruf tebal tipis. Semua poin tajwid sudah kita bahas di surah Al-Masad ini. Mudah-mudahan antum semuanya dapat memahami pelajaran tersebut. Dan sekarang anak akan mendengarkan bacaan dari para member grup yang telah mengirimkan bacaannya. Dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan pelajaran surat yang berikutnya. Alhamdulillah di sini sudah ada beberapa audio yang dikirimkan oleh teman-teman tersebut ataupun grup-grup tahsin yang anak kelola. Grup tahsin tertutup khusus bagi peserta yang belajar langsung di masjid di tempat tahsin yang Yayasan Hamil Quran yang diadakan oleh Yayasan Hamil Quran Pekanbaru. Baik, di sini sudah ada bacaan dari saudara kita Bang Syafri di Pekanbaru. Kita dengarkan bacaan beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب Toib, itu bacaan dari Bang Syafri di Pekanbaru dari surah Al-Masad. Untuk kecepatan bacaannya dulu akan anak koreksi. Untuk lebih baiknya dibaca bacaan pelan, dipelankan lagi agar dapat dirasakan kualitas tajwidnya. Karena memang dianjurkan dan memang diperhatikan oleh para ulama di dalam proses belajar kita mesti memakai tingkatan bacaan. Ada 4 tingkatan bacaan dalam membaca Al-Quran dan keempat-empatnya boleh. Yang pertama adalah tahqiq namanya. Tahqiq itu mempraktekkan cara membaca Al-Quran secara sempurna kadar mad harokatnya sempurna, pengucapan tasdidnya sempurna dan pengucapan dengungnya memang sempurna total. Itu tahqiq, sehingga bacanya pelan. Yang kedua tartil itu lebih cepat sedikit daripada tahqiq, namun bisa tergolong masih lambat dan bisa dijadikan bacaan yang bisa dipraktekkan dalam proses belajar tajwid Al-Quran Karim. Tahqiq dengan tartil. Yang ketiga ada namanya hadar. Hadar itu cepat bacanya, yang bisa digunakan untuk jadi imam atau salat ataupun bacaan ketika membaca Al-Quran secara sendiri. Kemudian ada yang keempat
yang Anda lupa istilahnya, itu sedang bacaannya, dan juga tidak tidak dianjurkan untuk dijadikan standar kecepatan bacaan Al-Qur'annya dalam membaca belajar tajwid Al-Qur'an. Oleh karena itu pakai yang dua, tahqiq dengan tartil, agak pelan bahasanya, sempurna dalam pengucapan matnya dan dengungnya, sehingga dapat dirasakan makhraj hurufnya. Tebal tipisnya bisa dibedakan nantinya. Ya, karena kecepatan tersebutlah ada beberapa kesalahan yang diperhatikan oleh Bang Syafri tadi. Kalau masalah kesempurnaan, masalah dengung, tidak ada koreksi terlalu dalam di saat ini, karena masih level dasar, level permula untuk belajar tahsin tajwid, itu pada dengung lahabiu. Namun pada pertemuan atau pembelajaran yang tingkat di atas ini, insya Allah ta'ala akan disampaikan suatu saat nanti. Yang dikoreksi adalah Bang Syafri tidak bisa merasakan karena cepat bacaannya tadi. Ketika baca ayat ketiga, sayasla, terbaca sayosla, ya-nya terbaca yu, sayosla. Seharusnya sayasla, yasla. Kemudian pengucapan ha kecil, ha kayak jim di ayat keempat, wa mra'atuhu. Kalau wa mra'atuhu itu ha besar, sedangkan ha setelahnya adalah ha kecil. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, hamma. Kemudian juga terbaca hatab tadi di ujung ayat keempat, hammalatal hatab. Seharusnya hammalatal hatab. Kemudian kesetaraan dengung. Dengung, jumlah dengung di surah Al-Masad seperti yang telah kita terangkan pada pekan atau pertemuan yang lalu. Surat Al-Masad, ya. Jumlah dengung di surah Al-Masad ada 5 tempat di ayat pertama, kemudian di ayat ketiga, kemudian ayat 4, kemudian habalum dan mim masad. Kelima tempat dengung tersebut dibaca lamanya sama. Namun yang anda tunda tadi kursian adalah cara penerapan dengungnya. Namun lamanya tetap akan anda kursi. Lama dengung dinamakan 2 harokat, dan prakteknya melebihi dari mat 2 harokat, dan seharusnya semuanya harus setara dalam pengucapan dengungnya. Baik, itu koresian sementara untuk Bang Syafri, yang bisa dilatih mungkin diperlambat sedikit bacaannya, mulai dari ta'awudz dan baca surah latihannya. Baik, kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Widi Priyatna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Taib, itu bacaan dari saudara kita Widi Priyatna. Untuk kadar mat 2 rakaatnya dan 4 rakaat alhamdulillah sudah terpraktekkan dan sudah tenang bacaannya. Dan juga praktek keseimbangan dengung juga sudah kita dipraktekkan dengan tepat. Kemudian praktek cara dengungnya mungkin itu akan didalami dalam kelas tahsin intinya. Kalau ini baru pra-tahsin kalau bisa dikatakan pelajaran kita, karena baru belajar membaca Al-Quran beberapa surat untuk dilancarkan terlebih dahulu tajwidnya secara dasar. Kemudian yang Quraisyan barangkali dan beberapa kali pertemuan yang lalu juga sudah disampaikan untuk saudara kita Widi Priyatna, ketika membaca ta'awudz di ujung-ujung ta'awudz dan ujung bismillah, mim di ujungnya diusahakan dihentikan ketika sudah masukin mimnya, jangan dijalankan lagi, jangan terdengungkan lagi. Itu bacanya yang tadi yang baca oleh saudara kita Widi Priyatna, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu dihilangkan tambahan bunyi menahan mim di ujungnya. Seharusnya ar-rajim, bis langsung berhenti. Jangan ar-rajim. Atau untuk bismillah juga ar-rahim. Tambahan suara tahan di mim itu diusahakan dihilangkan. Seharusnya dihentikan saja, langsung di stop langsung pada mimnya. Ar-Rahim, Him, itu dia. Karena dia itu berhenti, diwakafkan. Baik, itu secara umum untuk mad 2 rakaat dan 4 rakaat. Alhamdulillah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi sudah terpraktekkan dengan seimbang dan juga praktek lama dengungnya. Kemudian ada yang tertebalkan sebenarnya dengung, namun akan dikoreksi dalam kelas tahsin nanti yang sudah diajarkan teori-teori secara beransur nanti insya Allah. Kalau sekarang belum teori, belum ada bahasa-bahasa teorinya. Taib, barakallahu fiik untuk saudara kita Widi Priyatna. Kita dengarkan suara berikutnya datang dari Andri Chandra di perbatasan Pekanbaru Pelalawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, barakallahu fiik. Untuk itu bacaan dari saudara kita Andri
Chandra di desa Simpang Beringin di perbatasan Pelalawan Pekanbaru. Untuk praktek ematnya alhamdulillah sudah seimbang antara 2 dengan 4 juga seimbang, dan praktek dengunya juga sudah seimbang. Untuk koreksinya 1 poin cuma, 1 poin maksudnya 1 permasalahan itu pengucapan huruf-huruf yang tipis yang berharokat fathah, huruf-huruf tipis yang berharokat fathah agak kurang membuka sedikit dalam bacanya, sehingga agak miring pengucapannya, agak mengarah ke e. Sebagai contoh tadi bacanya dari ta'awudz tadi sebenarnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah la. Soalnya agak dibuka sedikit lagi, tidak juga terlalu membuka lebar sampai terenganga, buka lebar tidak, tetapi mengarah ke a. Tadi sudah mengarah ke e, buka sedikit lagi. Bismillah la, jangan la. Begitu contoh juga tadi di ayat ketiga sangat jelas, di ayat kedua sangat jelas tadi, aghna seharusnya. Ya, itu 1 poin permasalahan. Namun ada beberapa tempat tadi huruf-huruf tipis yang fathah diusahakan mengarah ke a, buka sedikit lagi bibirnya sehingga bisa menghasilkan mengarah ke a, dia tidak tadi mengarah ke e, agak miring. Bismillah la buka sedikit. Ya, barakallahu fiik untuk saudara kita Andri Chandra di desa Simpang Beringin. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari saudari kita Sani, ya ibu atau saudara kita Sani. Nama saya Sani. Saya akan membacakan surat Al-Masad dan An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Toib, itu bacaan dari saudara kita Sani di Pekanbaru. Sengaja tadi kami potong rekamannya karena yang diminta hanya surah Al-Masad saja terlebih dulu. Kalau An-Nasr belum kita berikan keterangan, jadi ditunda untuk pekan depan insyaallah taala koreksi surah An-Nasr. Ya, barangkali bisa dikirimkan kembali setelah mendengarkan keterangan. Untuk bacaan dari saudara kita Sani di Pekanbaru, untuk masalah panjang pendek alhamdulillah sudah
bisa dikatakan sudah betul, banyak pendek, seperti panjang 4 rakaat dan 2 rakaat. Yang sebagai koreksian barangkali untuk pengucapan dengung terlebih dulu. Pengucapan dengung, sebagaimana Nana sampaikan tadi pada koreksian yang sebelum saudara kita Sani, untuk koreksian untuk saudara kita Andri Chandra tadi, ataupun pengucapan Nana dalam waktu koreksian itu tadi, lamanya dengung harus seimbang. Lamanya dengung harus seimbang. Di bacaan dari yang sebelum-sebelumnya ini juga dalam koreksi tadi, lama dengung itu seimbang. Dan lama dengung adalah 2 harokat dengung. 2 harokat dengung itu lebih lama daripada mad 2 harokat. Dan ada 5 tempat yang mesti didengungkan di surat Al-Masad ini. Bisa diperhatikan kembali oleh saudara kita Sani yang jikalau live di pagi hari ini atau menyaksikan live Facebook, itu di ayat pertama kata lahabiu watab biu watab lahabiu watab, itu dengung. Kemudian naronza di ayat ketiga, ronza, ya tanwin itu didengungkan, naronza. Kemudian ayat keempat hamma itu dengung. Kemudian hablum mim masad. Jadi jumlahnya ayat 1 ada 1, ayat 3 ada 1, ayat 4 ada 1, ayat 5 ada 2. Jadi ada 5 dengung yang mesti didengungkan di surah Al-Masad ini. Lamaan seperti apa? 2 rakaat dengung lebih lama daripada 2 rakaat mat. Prakteknya lahabiu watab naran dzata lahab. Kemudian ayat keempat hammalatal hatab. Ayat kelima hablum mim masad. Maka kelima dengung tersebut lama menahannya sama. Untuk koreksian cara dengungnya, untuk kualitas kelas yang di atasnya nanti insyaallah ta'ala. Kalau sekarang penting diperhatikan lama dengungnya harus sama, harus setara dia, 2 harokat dengung. Kalau mau juga dikatakan untuk memudahkan pemahaman itu, dia bisa dikatakan hampir mendekati mat 4 rakaat. Seperti apa membaca yada abi, hampir mendekati itu, walaupun tidak dikatakan juga 4 rakaat, namun dia hampir mendekati 4 rakaat. Seperti apa membaca panjang yada 4 rakaat, yada abi, maka dengung mendekati kadar itu. Lahabiu watab, seperti itu dia praktek atau koreksian untuk masalah dengung dari bacaan saudari kita Sani. Kemudian koreksian berikutnya pengucapan huruf yang memantul. Sebagaimana telah disampaikan pekan yang lalu, huruf memantul di surah Al-Masad ini semua ujung ayat itu dipantulkan, dan dipantulkan besar. Untuk ayat pertama, ujung ayat pertama ditahan dahulu baru dipantulkan. Kemudian ditambah dengan kalimat hablun di ayat kelima, hablun di ayat kelima. Dan selain yang 6 poin tersebut tidak boleh dipantulkan lagi. Selain yang 6 poin tersebut yang disebutkan tadi tidak boleh dipantulkan lagi. Maka tadi dalam bacaan saudara kita Sani, ghain terpantulkan, ma'aghna, maka seharusnya ditahan di ghain itu, jangan sampai dipantulkan suaranya. Aghna, jangan aghna.
Seharusnya ma aghna aghna aghna, tahan dia di tenggorokan atas. Aghna. Itu korosian, itu huruf-huruf mantul. Kemudian yang terakhir barangkali untuk korosian baca dari saudari kita Sani, itu kalimat hammalatal hatab. Hammalatal hatab itu ada ha kecil dua, seharusnya kedua-duanya harus sama. Ketika baca hatab tadi, tepat mengucapkan ha-nya, maka seharusnya untuk ha yang sebelumnya juga seperti itu bacanya. Hamma, jangan hamma, tapi hamma. Hamma, jangan hamma. Baik, itu korosian untuk saudara kita Sani dari bacaan surah Al-Masad. Barakallahu fiki. Kita dengarkan suara berikutnya. Sudah ada bacaan dari saudari Rafa Hadayana Az-Zahra. Rafa Hadayana Az-Zahra, saudari kita. Kita dengarkan bacaannya. Nama saya Yana, saya akan membacakan surat Al-Masad dengan An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Itu bacaan dari saudari kita Yana yang namanya cukup panjang. Panggil sesuai dengan panggilan yang disebutkan tadi. Untuk bacaan saudari kita Yana di Pekanbaru. Untuk praktek mat 2 harokat dan 4 harokat, alhamdulillah bisa dikatakan sudah tepat untuk kelas dasar ini. Untuk koresiannya barangkali pengucapan dengung. Ada beberapa dengung yang tepat kadarnya tadi, itu kalimat di ayat keempat tadi hamma, kemudian habalum mim masad. Ada 3 dengung yang tepat pengucapan tadi yang berkaitan dengan mim. Namun ada 2 dengung yang bisa dikatakan tidak dengung, sebagaimana yang telah dijelaskan juga pekan yang lalu, dan tadi juga sudah disampaikan koreksi untuk bacaan sebelumnya. Ada 5 poin, 5 tempat yang mesti didengungkan, dan kelima dengung tersebut harus sama lama kadar dengungnya. Itu di ayat pertama tadi lahabyu watab, kemudian naron zata. Seharusnya harus sama dengan penerapan dengung pada hamma, kemudian habalum mim masad. Hammalatal hatab dengan habalum mim masad. Dengungnya harus sama. Nanti untuk saudari kita Yana bisa berlatih diseimbangkan dengan disetarakan lama dengungnya dengan ayat keempat tadi dan ayat kelima.
untuk dua dengung ayat pertama dan ayat ketiga. Kemudian untuk kesempurnaan pengucapan ghain, alhamdulillah sudah terpantulkan tadi, namun akan diperbaiki nanti pada level di atasnya karena pengucapannya agak mirip dengan huruf lain tadi, agna. Namun untuk sekarang alhamdulillah sudah tidak terpantulkan pengucapan ghainnya. Nah, seharusnya nah, namun akan dikoreksi pada level di atas nanti insyaallah. Baik, barakallahu fiik untuk saudari kita Yana, dan sengaja juga dipotong bacaan rekamannya karena yang diminta adalah bacaan rekaman soal Al-Masad yang sudah diberikan keterangannya 2 kali pertemuan. Untuk An-Nasr baru pagi ini akan diberikan pelajarannya. Ya, barakallahu fiik. Kemudian kita pindah ke suara yang berikutnya. Di sini ada rekaman yang tidak mencantumkan namanya ketika mengirimkan audio. Ya, sekarang belum diberi balasan siapa namanya. Karena buat tanpa nama terlebih dulu, karena booting audionya sudah ada, walaupun nama tidak dicantumkan. Baik, kita dengarkan rekaman suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Baik, itu bacaan dari saudari kita yang tidak mencantumkan namanya di sini. Untuk bacaan surah Al-Masadnya, ya untuk bacaan coba dibaca per ayat saja, jangan disambung ayatnya. Dan untuk koreksiannya panjang pendek bisa diperhatikan nanti untuk saudari kita yang tidak mencantumkan namanya. Dari pelajaran kita surah Al-Masad ini telah diterangkan ada poin yang dipanjangkan di surah Al-Masad ini, jumlahnya ada 15 yang dipanjangkan surah Al-Masad. Yang pertama di kalimat yada itu panjang, kemudian abi juga panjang di ayat pertama, kemudian kalimat aghna huruf na-nya itu panjang, kemudian kalimat ma duhu ma dengan duhunya panjang dengan hu-nya, kemudian wa ma kasab kemudian ayat ketiga sayasla itu panjang, na panjang, kemudian dzata itu panjang, kemudian wa mra'atuhu hu dipanjangkan, hamma ma-nya harokat ma fathahnya dipanjangkan, kemudian fi ji panjang, ha panjang, mat ya,
Maka jumlah mad di surah Al-Masad ini, jumlah huruf yang dipanjangkan surah Al-Masad ini ada 15, dan selain yang 15 tidak boleh dipanjangkan. Nanti dirasakan oleh saudari kita yang mengirimkan audionya mana yang terpanjangkan. Yang penting kalau bacaan pendek seperti ini, sebagai contoh saja, ketika baca laha di ayat pertama, laha, 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 itu pendek. Laha, tabbat yada, perpindahan ya dengan da, ya pendek, ya, yada. Kalau terbaca yada itu panjang, yada itu panjang. Maka kalau pendek, yada, yada. Maka bedakan antara suara panjang dengan pendek. Seperti abi di sini ayat pertama, abi itu panjang, sedangkan a-nya pendek. Abi, a-nya pendek, b-nya panjang. Ya, kalau dibaca abi, abi, berarti dua-duanya panjang. Coba diukur dengan, dilatih dengan pendengaran seperti itu untuk melatih panjang dengan pendek. Abi, lahabi, watab. Kemudian seperti itu dipraktekkan di ayat yang berikutnya untuk saudari kita. Kemudian untuk dengung, lahabiu watab, dia dimasukkan ke waw, tidak dibaca lahabin, di lahabiu watab, masukkan ke waw. Untuk sementara terbaca waw, walaupun itu kurang tepat. Untuk latih dimasukkan biu, baca lahabiu, lahabiu watab. Kemudian naron zata, dan tidak perlu disambung dulu ke ayat berikutnya, diputus saja, di stop saja di ujung ayat, dipantulkan lahada naron zata lahab. Kemudian dengung hammalatal hatab. Jadi dua poin tersebut yang mesti diperbaiki terlebih dulu untuk langkah pertama, untuk saudari kita yang mengirimkan bacaan panjang dengan pendek. Kemudian dengungnya panjang dengan pendek dan dengungnya. Dari 15 yang panjang tadi, 2 yang dipanjangkan 4 rakaat, yada dengan ma'aghna. Kemudian dapat diberikan kemudian oleh Allah SWT untuk saudari kita yang mengirimkan suaranya yang tanpa mencantumkan nama. Di sini ada menyusul satu audio lagi yang dikirimkan oleh saudari kita Amanda. Saudari kita Amanda. Kita download dulu audio yang telah dikirimkan beliau. Ya, kita dengarkan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Lamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Toib, itu bacaan dari saudari kita Amanda di Rumbai, Pekanbaru. Untuk ketenangan bacaan, alhamdulillah sudah tenang. Dipertahankan ketenangan intonasi seperti itu dalam proses belajar tasin. Untuk kurasiannya mad dua rakaat juga sudah seimbang, alhamdulillah. Untuk kurasiannya barangkali di kalimat ta'awudz ketika masuk ke tasdid shin, sepertinya agak kesulitan ketika masuk ke tasdid shin. Penting dalam pengucapan shin itu bibir tidak monyong, kemudian tengah lisan tekan ke langit-langit. A'udzu billahi minash. Tadi agak kesulitan untuk menyambung na fathah ke alif lam syamsiyah. Minash nash farnya minash asya nasya minash seperti itu untuk kursiannya. Dan ketika membaca apa tadi dalam membaca tasdid saja tadi barangkali untuk kursian saudari kita Amanda di Rumbai, dan ketenangan bacaan alhamdulillah, dan mudah dapat dijaga ketenangannya untuk pengucapan sempurna masalah dengung itu pada level di atas nanti insyaallah taala. Baik, barakallahu fiik untuk saudari kita Amanda di Rumbai dari bacaannya. Baik, teman-teman Facebook, bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk kurasian audio yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita. Sebagai contoh barangkali untuk antum semuanya yang tidak mengirimkan audio, sebagai ukuran bisa antum mengukur bacaan antum dari kursian-kursian yang anda sampaikan tadi, dan juga mudah-mudahan antum yang mengirimkan audio yang melalui audio yang antum kirimkan anda dapat mengurusi bacaan dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anda akan praktekkan sekali baca surah Al-Masad ini untuk bisa dijadikan patokan untuk antum semuanya untuk mengurusi bacaan antum masing-masing. Setelah ini kita akan lanjutkan pelajaran dengan surah yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, itu bacaan surah Al-Masad dan mudah-mudahan bisa dijadikan patokan untuk mengurusi bacaan antum masing-masing. Untuk berikut kita lanjutkan pelajaran kita pada surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Seperti biasa, hanya 2 poin pelajaran yang akan diterangkan untuk pertemuan perdana pertama di setiap surat. Surat An-Nasr, kita lihat yang jumlah panjang, jumlah mat terlebih dulu. Jumlah mat di surah Al-Masad ini ada 14. Jumlah mat di surah Al-Masad ini ada 14. Yang pertama, di ayat pertama sudah dilihat kata idza itu panjang. Kata jaa, ja-nya panjang. Kemudian kalimat Allah itu panjang, ada 2 kali kalimat Allah. Di ayat pertama dengan ayat kedua kalimat Allah. Kemudian di ayat kedua An-Nasa, na-nya panjang. Kemudian yadkhuluna, khulu panjang. Kemudian fi panjang, di panjang. Ya, firman Allah sudah kita sebutkan tadi. Kemudian af wa ja, wa dengan ja sama panjang. Penyebabnya nanti di kelas tahsin, teori tahsin dan insyaallah taala teori tajwid. Dengan berarti wa dengan ja sama-sama panjang. Kemudian di ayat ketiga di kalimat innahu, hu panjang, ka juga panjang, tau wa-nya harakat fathah, wa-nya panjang, dan ba panjang. Jadi jumlah yang panjang ada 14 yang dipanjangkan. Idza 1, ja 2, Allah ada 2 kalimat 4, kemudian na 5, lu khuluna 6, fi 7, di 8, afwaja waja 9, 10, innahu hu 11, ka 12, wa 13, ba 14. Berarti ada 14 yang dipanjangkan di surah An-Nasr ini, maka yang lain tidak. 14 yang dipanjangkan seperti yang dirincikan tadi, maka yang lain tidak. Berarti untuk kalimat yang lain jangan terpanjangkan. Kemudian dari yang 14 tersebut ada satu yang dipanjangkan 4 harokat. Satu yang dipanjangkan 4 harokat. Ja'a, kalimat ja'a di ayat 1. Ja itu 4 harokat. Bagaimana keadaan 4 harokat? Seperti baca surah Al-Masad yang tadi. Yada, maka ja sepanjang itu juga nantinya. Kemudian itu 4 harokat dan 2 harokat yang dipanjangkan. Dibacanya Idza jaa, idza jaa, idza 2 harokat, ja 4 harokat.
idza jaa. Kemudian an-nasa, an-nasa yadkhuluna fi dinillahi. Itu cukup panjang di ayat kedua ini. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian ayat ketiga di ujungnya, innahu kana tawwaba. Maka nanya jangan dipanjangkan nantinya. Taib itu mat di surah An-Nasr. Berikutnya poin dengung, tambah satu poin dengung yang ada di surah An-Nasr ini. Dengung hanya dua tempat di surah An-Nasr ini, dan kedua-duanya adalah nun tasydid. Ada dua tempat, dan kedua-dua dengung itu adalah nun tasydid. Di ayat kedua An-Nas dengan ayat ketiga innahu, sudah diperhatikan tadi beserta dengan dengung. Kemudian yang lainnya jangan sampai didengungkan nantinya. Yang lainnya jangan sampai terdengungkan, seperti tawwaba itu sering terdengungkan oleh kaum muslimin, waw tasydid. Namun yang tepat adalah ditahan tasydidnya. Untuk huruf tasydid ada 4 poin yang mesti diperhatikan. Tasydid yang tidak boleh ditahan lama. Nasrullah, rullah. Kemudian Allah ada 2 tempat. Dan fasabbih ada tasydid. Fasabbih tahan tasydid ba-nya. Dan rabbika tahan tasydid ba-nya. Ya, ada 5 tempat yang diperhatikan dengung sepertinya. Firman Allah ada 5 tempat. Firman Allah ada 2, ba tasydid ada 2, kemudian tawwaba waw tasydid ada 1. Maka huruf-huruf bertasydid selain mim dan nun maka tidak boleh ditahan lama. Yang sering salah di sebagian kaum muslimin adalah tawwaba, membaca digoyangkan ataupun dilamakan tasydid wawnya, sehingga bisa dikatakan dengung nantinya. Seharusnya kana tawwaba, ditahan dia, tawwaba, jangan dibaca tawwaba. Baik, itu kelirunya. Untuk tambahan saja sedikit supaya bisa cocok bacanya nanti, di ujung ayat pertama ta-nya disukunkan, ha-nya juga tetap dibaca anginnya. Wal fath. Baik, untuk koreksinya tidak terlalu dalam pengucapan ujung ayat pertama nantinya. Baik, Anda perhatikan, serta nanti antum juga berlatih di rumah, dan pekan depan akan dikoreksi masalah mat 2 rakaat, 4 rakaat dan dengung di surah An-Nasr ini. Baik, Anda perhatikan, silakan antum mengikutinya. Bagi yang mengikuti live di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba innahu kana tawwaba.
Baik, itu tambahan sedikit lagi. Wastaghfir, rohnya disukunkan, hanya tetap dibaca anginnya. Wastaghfir, fir. Baik. Untuk sementara itu dulu koreksinya, dan koreksi untuk ujung ayat pertama dengan wastaghfir tadi tidak terlalu anda dalamkan nanti koreksinya, karena ini dia akan dibahas di bagian huruf-huruf yang mantul, karena pada poin ini yang sering terpantulkan ucapan ro ataupun tanya nantinya. Ya, barakallahu fiik, dan mudah-mudahan apa yang anda sampaikan di kesempatan pagi ini berfaedah untuk anda pribadi dan juga untuk antum semuanya yang mendengarkan dan juga yang mendengarkan rekaman nantinya. Ya, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi